Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Sebenarnya sebelumnya ya, sebelum ajang IMS, BYD memperkenalkan salah satu model andalannya yang sebenarnya sudah cukup lama ditunggu-tunggu di Indonesia dan sebenarnya sudah juga meluncur di salah satu negara tetangga kita. Ini dia mobilnya BYD Sea Lion 7 yang merupakan versi SUV atau versi crossover dari Seal atau sedan andalan dari BYD. Dan inilah 8 hal yang harus Anda ketahui tentang BYD Sea Lion 7. Mobil ini memiliki basic yang mirip dengan saudaranya yaitu BYD Seal. Dia sama-sama dilahirkan dari platform yang sebenarnya sama juga, cell to body 3.0 yang digunakan di BYD Seal. Oke, itu soal platformnya. Kemudian dimensi panjangnya. Nah, mobil ini sebenarnya cukup panjang. Dia mencapai 4.830 mm dengan wheelbase berjarak 2.970 mm. Yang artinya secara dimensi panjang, dia lebih panjang dibandingkan rival utamanya nantinya di Indonesia yaitu Hyundai Ioniq 5. Tapi wheelbase-nya lebih panjang Hyundai Ioniq 5 yang mencapai 3.000 mm. Dan soal desain eksterior, tentu mobil ini tidak terlalu berbeda ya dengan saudaranya yaitu BYD Seal karena dia menerapkan bahasa desain Ocean X Face. Nah, jadi Sea Lion ini sesuai dengan namanya Sea Lion atau singa laut. Jadi dia merupakan model dari deretan Ocean Series BYD yang dihadirkan secara global. Ada Sea Lion, ada Seal, ada Dolphin, ada Seagull. Nah, ini salah satunya dan ini merupakan salah satu yang flagship. Jadi bisa dilihat lampu depannya seperti ini, LED-nya yang desainnya W seperti ini mirip dengan Seal. Kemudian bagian depannya seperti ini dengan, nah perbedaannya, bagian bawahnya dia berwarna hitam seperti ini, tapi dia ada lubang pendingin udara sedikit di bagian depan dan sama-sama tidak ada grill. Jadi sebenarnya sangat identik dengan saudara sedan ya. Kemudian ada lampu daytime running light di sini dan ada ornamen di bagian sini yang membuat dirinya cukup sporty ya. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Karena dia tersedia over fender seperti ini warna hitam. Jadi ini mencirikan dia sebuah SUV crossover. Kemudian velg dia menggunakan diameter ring 20 inci yang dibaut dengan ban 245/45. Nah, perbedaannya ini adalah varian performance atau tipe tertinggi yang dihadirkan di Indonesia dan ada satu lagi yaitu tipe premium yang di sana. Perbedaannya hanya di bagian velg. Velg ya, kalau yang premium dia menggunakan ring 19. Dan bisa dilihat bagian sampingnya seperti ini, atapnya seperti ini. Dia tuh belum bisa dibilang SUV coupe karena tidak terlalu melandai. Berbeda dengan misalkan GLE coupe, GLC coupe, X4, kemudian X6 ya, yang benar-benar dibikin melandai. Kalau ini masih ada sedikit patahannya di bagian sini, jadi belum bisa disebut sebagai SUV coupe. Tapi mobil ini memiliki coefficient drag yang dibilang cukup baik karena dia memiliki nilai coefficient drag tuh sekitar 0,27 yang artinya di tahapan sebuah mobil sport. Kemudian nih, handle-nya desainnya seperti ini, yang flip-flop seperti ini atau hiding, dan di atasnya terdapat panoramic sunroof. Dan kita lihat bagian belakangnya, di sini total pengisian daya, sudah desain fast charging CCS 2, dan lampu belakangnya ini dia. Ini benar-benar lampu yang mirip dengan BYD Seal ya, desainnya. Seperti ini, nggak menyambung, tapi desain yang sama persis, bukan sama persis, mirip dengan BYD Seal. BYD Sea Lion 7 4.5 second, ini akselerasinya. Kalau Seal itu 3,8 second, EV AWD, kemudian bagasi, dia bagasi bisa dua cara, bisa tombol atau dengan menggunakan kaki ya. Dia ada kick sensornya. Dan untuk bagian interiornya, BYD itu mengklaim bahwa dia menggunakan desain floating design untuk bagian dashboardnya. Ya, jadi bisa dilihat nih bagian dashboard seperti ini, dia floating tipenya. Kemudian, nah di sini bagian samping cluster dan ini adalah sistem entertainmentnya. Apakah bisa diputar seperti BYD lainnya? Oh bisa diputar.
ini khasnya BYD ya, tapi tidak bisa di Denza. Jadi layar sebesar ini bisa diputar-putar. Kemudian, nah soal desain sebenarnya di samping bagian dashboardnya ya, untuk jok, penggunaan material kulitnya, kemudian desain jok sport seatnya ini mirip dengan BYD Seal juga. Ya wajar saja karena yang satu merupakan seal atau anjing laut dan ini merupakan seal lion atau singa laut. Jadi benar-benar sama-sama binatang laut juga ya. Mamalia laut. Kemudian, nah untuk setirnya dia menggunakan desain 4-spoke seperti ini dan belum ditemukan di model BYD lainnya nih. Kalau di Atto 3, di Seal, di Dolphin tuh setirnya sama. Nah di sini berbeda. Dan untuk bagian belakangnya ini sudah saya sesuaikan ya dengan posisi berkendara saya. Tinggi saya 177 cm dan bisa dilihat ya ruang yang dihasilkan cukup lega untuk legroom. Kemudian, nah keuntungan sebuah SUV yang bukan bergenre coupe gitu ya. Nah ini masih bisa dilihat cukup luasa masih. Kemudian ini cukup relax sandarannya. Bisa rebahan lagi. Oh enggak, seperti ini saja sudah. Kemudian dia ada armrest juga. Terbilang nyaman nih untuk belakangnya. Kemudian dia tidak ada channel. Jadi sangat lega, sangat enak gitu menggerakkan kaki, nggak ada batasan. Dan kita bagian belakangnya ada apa saja. Nah di sini masih ada, ini sebenarnya masuk di fitur ya, cuman nggak apa-apa kita bahas dikit. Ada 2 buah USB, 2 buah tipe juga, yaitu USB Type A dan USB Type C. Nah sebagai sebuah SUV, bagasi dari Seal Lion ini tentunya lebih besar dibandingkan Seal. Jadi bisa dilihat bagasi ini mampu menampung dan memiliki kapasitas sebesar 500 liter. Kalau masih kurang, Anda bisa melipat bangku baris keduanya. Yang bisa dihasilkan tuh ruangnya mencapai 1.700 liter ketika bangku baris keduanya dilipat. Dan apa saja di balik sini, kita lihat. Wah, masih ada tempat penyimpanan yang tersembunyi. Di bagian bawahnya ada yang bagian sini dan juga ada bagian yang rata di bagian sininya. Kemudian terdapat juga travel charger. Dan kalau Anda masih berasa kurang dengan ruang di bagian kabin ya, Anda bisa memanfaatkan front trunk-nya yang memiliki kapasitas 58 liter. Nah, ini adalah mobil listrik yang cerdas karena dia ditutup sehingga bisa dimanfaatkan untuk tempat penyimpanan seperti ini. Cukup banyak memang mobil listrik yang tidak dilengkapi dengan front trunk, padahal sebenarnya bisa dimanfaatkan seperti mobil ini. Fitur, oke, kita lihat ya dari hal yang paling mencolok ya, yaitu soal sistem entertainment-nya. Nah ini layarnya sangat besar. Dia itu layarnya mencapai 15,6 inci ukurannya dan bisa diputar-putar. Kemudian instrumen caster dia berukuran 10,25 inci. Nah ada apa saja di bagian head unitnya? Kita lihat menunya. Nah dia sudah ada Apple CarPlay dan juga Android Auto yang bisa dikoneksikan secara wireless. Sisanya ya mirip-mirip lah dengan mobil China ya. Channel lainnya seperti Around View Monitor, BYD Assistance, kemudian ada karaoke. Tampaknya bisa karaoke di mobil ini. Nanti kita akan coba ya, karena ini waktu terbatas. Kemudian, nah AC dia juga diatur semuanya di sini nih. Nah, pengaturan AC di sini. Tapi dia berbedanya dengan Seal. Kalau Seal tuh mengatur arah anginnya juga melalui sistem entertainment ya. Kalau di mobil ini enggak. Dia masih bisa diatur secara manual nih kisi-kisi AC-nya. Tuh. Dan juga mobil ini dilengkapi dengan sistem voice command Hi BYD. I'm here. Dengerin kan dia? Hi BYD, open the window, close the window. Copy that. No Tuh, bisa langsung. Dia bisa continuity untuk voice command-nya. Oke. Sekarang kita lagi menunya. Menu sudah cukup tampaknya. Kemudian instrumen caster, coba kita lihat ya. Ada apa saja instrumen casternya. Di sini ada pressure monitoring system, kemudian ada fitur monitor dari fitur radar ADAS dan ada navigation di bagian kanannya. Nah, mobil ini juga dilengkapi tentunya dengan sistem fitur radar ADAS yang sangat lengkap. Di sini sih so far kelihatannya ini ada lane keeping assist, kemudian dia juga ada adaptive cruise control yang bisa diatur jaraknya. Ini udah ketahuan di sini ada blind spot monitoring, kemudian ada corner sensor, jadi dia bisa membaca ada beberapa objek yang ada di sekitar dari mobil ini. Dan fitur-fitur lainnya seperti ini ada wire charging, dan wire chargingnya ini bisa 50 watt ya, jadi tinggal letakkan handphone di bagian sini,
dia akan melakukan pengisian daya dan ada ventilasinya. Nah, dan BYD mengklaim bahwa setiap kali kita menaruh HP kita di sini, mau itu Android atau Apple, dia ventilasinya akan menyala gitu untuk membantu mendinginkan baterai dari handphone ini. Kemudian di sini tuas transmisinya juga mirip dengan Seal. Ini ada mode berkendara, ada 3, ada Eco, normal, Sport, Snow. Startup engine di sini. Nah, ini yang saya suka dari BYD karena dia tidak, ketika kita masuk ke dalam mobil tuh tidak langsung nyala ketika kita injek rem, tapi harus menekan tombol startup dulu, sama dengan mobil dengan mesin bensin konvensional. Rasanya lebih menyenangkan gitu. Kemudian ini regenerative brakingnya bisa diatur standar dan high. Jadi ada dua saja untuk mengatur volume. Kemudian ada 2 cup holder, center console yang cukup besar di bagian tengahnya, dan juga ada panoramic sunroof dan dia ada tirainya. Nah, ini yang menyenangkan karena di BYD Seal dia tidak ada tirai atau penutupnya, ada tapi secara manual, itu agak repot gitu. Jadi benar-benar Anda harus mau buka atau mau enggak tuh ditentuin dari awal gitu, dari sebelum berangkat. Kemudian speaker mobil ini sangat banyak, dia total ada 12 buah speaker dan sudah aftermarket dari Dyn Audio. Dyn Audio itu adalah speaker yang digunakan di mobil-mobil premiumnya BYD ya, BYD dan juga Denza. Dan untuk menunjang kualitas suara yang baik audionya, dia dilengkapi dengan kaca double glass, jadi insulasi kabinnya pun juga terasa sangat baik. Dan tak ketinggalan juga mobil ini dilengkapi dengan head-up display. Ini adalah fitur yang biasa digunakan pada mobil premium. Dan untuk sistem pengisian dayanya, seperti saya sebutkan juga ya tadi sebelumnya, dia sudah bisa DC fast charging CCS2 dan maksimal dari AC charging itu 11 kW dan DC fast chargingnya mencapai 150 kW. Kemudian ada indikator baterainya yang menunjukkan kalau ini nih satu strip 33%, 66% dan seterusnya. Dan soal spesifikasinya ada 2 sebenarnya. Jadi dia spesifikasinya mirip-mirip dengan Seal juga. Ada yang premium, kemudian ada juga yang performance. Dan di sebelah saya ini merupakan tipe performance. Kita bahas dari yang premium dulu. Yang premium itu dia dilengkapi dengan motor listrik bertenaga 308 horsepower serta torsi 380 Nm. Baterai sama-sama menggunakan kapasitas 82,55 kWh dengan tipe LFP blade baterai dan jarak tempuhnya mencapai 567 km. Sedangkan untuk tipe performance seperti ini, dia tenaganya besar dan sama persis dengan Seal, yaitu 529 horsepower, tapi justru torsinya lebih besar dibandingkan Seal. Jika Seal itu 650 Nm, di Seal lain ini dia mencapai 690 Nm. Tapi mungkin karena bobotnya yang jauh lebih berat dibandingkan Seal, makanya akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya dia 4,5 detik. Tapi tetap saja lah, 4,5 detik untuk sebuah SUV itu sangat hebat. Dan untuk jarak tempuh terjauh dari mobil ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang tipe premium, karena dia bisa mencapai 529 km dalam sekali pengisian daya penuh. Tapi sebagai catatan itu merupakan metode NEDC. BYD Sea Lion 7 ini harus menantang, saya koreksi ya, tadi ada Ioniq 5, ternyata ada satu lagi yang saya lupa, yaitu Ion Hypertech HT yang sebenarnya genre cukup mirip dengan Sea Lion 7 ini. Secara dimensi memang Hypertech HT lebih panjang sekitar 100 mm dibandingkan Sea Lion 7 ini. Dan sebagai gambaran, Ioniq 5 itu tipe termahal dijual dengan harga 900 jutaan rupiah. Kemudian Hypertech HT itu memiliki harga 685 juta rupiah. Ekspektasi kami mobil ini akan dijual di antara Hypertech HT dan juga Hyundai Ioniq 5. Dan untuk harganya belum ada. Jadi memang tampaknya BYD akan mengumumkan harga resmi dari BYD Sea Lion 7 ini pada ajang IMS 2025. Nanti harganya kita akan cantumkan di kolom deskripsi atau di sosial media kita atau di website kami. Tapi sebagai kisaran, di Malaysia mobil ini sudah dihadirkan dengan nama yang sama Sea Lion 7 dan harganya itu tipe tertingginya mencapai Rp199.800 atau setara dengan 730 jutaan rupiah. Yang artinya mungkin dia memang di atas BYD Seal, tapi yang pasti di bawah dari tipe tertinggi rival utama dari mobil ini yaitu Hyundai Ioniq 5.
Yang pertama adalah soal posisi berkendaranya ya. Oke, jadi dia bisa diatur secara tilt dan teleskopik yang ya terbilang cukup leluasa. Meski secara manual sih, tapi ya nggak masalah lah. Yang penting bisa. Kemudian maju mundurnya juga electrical. Nah, tapi memang ini posisi berkendara itu sebenarnya ergonomis, enak. Cuman agak in between gitu, in between sebuah SUV banget enggak, in between sebuah sedan juga enggak, karena ini sedikit commanding, tapi bagian sini tuh tinggi gitu loh. Jadi terus juga posisi setirnya juga enggak rata-rata banget, jadi agak in between gitu ya. Tapi ya secara overall ini cukup enak untuk dikemudikan, cukup fleksibel untuk berbagai postur tubuh manusia. Oke, sebagai kesimpulan, si Lion 7 ini sudah dinanti mungkin ya oleh konsumen pencinta mobil listrik di Indonesia. Kemudian dia hadir dengan spesifikasi yang sangat menawan, dia performanya luar biasa, dan ya kami berharap harganya kompetitif di kelasnya. Tapi ya BYD lah, pasti mereka akan out of the box nantinya. Jadi begitulah hasil 8 hal yang harus Anda ketahui tentang mobil terbaru dari BYD, yaitu si Lion 7. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.